Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 2105769 dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas 5A. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dan menguraikan serta memaparkan mengenai proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil judul dengan pengaruh kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMK Negeri 3 Bale Endah. Selanjutnya, berikut adalah data diri saya. Untuk selanjutnya, sebelum membahas lebih jauh, saya akan memaparkan beberapa poin pembahasan mengenai proposal penelitian ini. Yang pertama, itu kita akan membahas latar belakang. Yang kedua, batasan masalah dan rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, tempat penelitian. Yang kelima, penelitian terdahulu. Yang keenam, kerangka berpikir. Yang ketujuh, landasan teori. Yang kedelapan, metode penelitian. Dan yang terakhir, lokasi penelitian. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, di dalam kehidupan manusia itu tentu tidak pernah terlepas dengan nilai. Karena nilai ini itu merupakan suatu prinsip dasar mengenai sesuatu yang diyakini oleh seseorang yang berkenaan dengan sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk, sehingga menjadi acuan di dalam hidupnya. Nah, untuk itu, dalam konteks dunia pendidikan, nilai yang melekat pada lembaga pendidikan itu berupa suatu tujuan pendidikan yang diwujudkan dalam setiap aktivitas pembelajaran sebagai upaya mewujudkan manusia yang terdidik. Nah, nilai tersebut itu disadari ataupun tidak disadari menjadi dasar bagi individu dalam menjalankan setiap aktivitas di sekolah. Untuk hasil yang diharapkan dari proses pendidikan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 tahun 2002 tahun 2020 tahun 2003. Komponen nilai kelembagaan yang dikembangkan melalui nilai-nilai kepemimpinan ini yang dimiliki kepala sekolah itu yang kemudian membentuk suatu budaya yang akan melekat pada setiap aktivitas guru serta komponen sekolah lainnya. Dan itu mengarah kepada tujuan organisasi. Dalam hal ini, kepala sekolah itu memiliki andil dan membentuk budaya organisasi di sekolah. Salah satunya adalah disiplin kerja. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pemimpin itu dengan nilai dan visi akan mengarah kepercayaan orang-orang yang mereka di mana mereka memiliki potensi bisa masuk ke dalam komitmen yang sama. Jadi tidak hanya berupa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, fenomena umum yang sering terjadi yang berkaitan dengan kedisiplinan kerja itu adalah cerminan dari rendahnya komitmen dan nilai-nilai nilai organisasi yang dibangun bersama. Nah, maka dari itu rendahnya kesadaran guru akan tugas dan tanggung jawabnya itu menjadi salah satu faktor menyebabkan rendahnya disiplin kerja. Nah, rendahnya disiplin motivasi guru di dalam menjalankan tugasnya itu akan terlihat seperti guru datang terlambat, keluar kelas sebelum jam pelajaran, guru yang hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa masuk kelas, serta kurangnya tepat alokasi waktu dalam bekerja, sehingga hal itu menyebabkan ada beberapa guru yang masuk kelas namun tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Nah, menurut fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, eh, kepala sekolah itu sebagai pemimpin dan harus bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang kondusif dan harmonis di sekolah.
seperti meminimalisasi tindak pelanggaran yang terjadi sehingga tingkat disiplin kerja guru ini lebih tinggi. Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah saya paparkan terkait fenomena di lapangan, saya tertarik untuk menggali informasi mengenai kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara konteks konseptual dan yang kedua secara kontekstual. Nah, batasan masalah secara konseptual ini menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu acuan bagi setiap orang dalam bertindak. Pembangunan nilai-nilai organisasi juga harus dibangun melalui pemahaman nilai-nilai personal yang dimiliki oleh setiap anggota, sehingga nilai-nilai di dalam organisasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai nilai-nilai personal, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai personal. Nah, disiplin kerja itu merupakan suatu bagian dari budaya sekolah, yang dimana kepala sekolah itu sebagai pemimpin memiliki andil yang besar terhadap terbentuknya budaya kerja di sekolah. Dalam hal ini, saya membatasi ruang lingkup pada disiplin kerja guru yang merupakan salah satu komponen dari budaya kerja. Tepatnya, penelitian ini mengenai pengaruh kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru. Adapun secara kontekstualnya saya membatasi masalah ini pada sekolah menengah kejuruan negeri 3 Bale Endah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan pemaparan mengenai kajian teoritis yang sudah saya jelaskan dan mengenai latar belakang yang terjadi di lapangan, maka saya merumuskan masalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana gambaran kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership kepala sekolah di SMK N3 Bale Endah. Yang kedua, bagaimana disiplin kerja guru di SMK N3 Bale Endah. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership yang diterapkan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMK N3 Bale Endah. Selanjutnya ada pun tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ini tuh bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kepemimpinan berbasis nilai kepala sekolah terhadap kerja guru. Untuk tujuan khususnya itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk memperoleh informasi mengenai kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership kepala sekolah pada sekolah menengah kejuruan negeri 3 Bale Endah. Yang kedua, untuk memperoleh informasi mengenai disiplin kerja guru di sekolah menengah kejuruan negeri 3 Bale Endah. Ya, dan yang terakhir itu tujuannya untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di sekolah menengah kejuruan negeri 3 Bale Endah. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritis, itu manfaatnya untuk mengembangkan wawasan ilmu administrasi pendidikan dalam pengembangan konsep teori kepemimpinan yang berkaitan dengan kepemimpinan berbasis nilai. Adapun manfaat penelitian secara praktis, yang dimana itu manfaatnya itu untuk memperdalam pemahaman kepala sekolah akan pentingnya nilai-nilai yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin anggota sekolah yang akan berimbas pada peningkatan kerja, kinerja, dan produktivitas sekolah melalui disiplin kerja guru. Selanjutnya ada pun kajian teori. Yang pertama ada kajian teori mengenai konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri atau dalam bahasa Inggris dikatakan leader atau leadership, itu memiliki arti seperangkat kemampuan yang merupakan sifat dari kepribadian yang melekat pada diri seseorang. Nah, adapun menurut Chester Irving Barnard dalam Syair Sultan,
Ia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pribadi untuk menegaskan keputusan yang memberikan dimensi mutu dan dimensi kesusilaan terhadap koordinasi kegiatan organisasi dan merumuskan tujuannya. Nah, adapun konteks kepemimpinan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, yang menurut Pak Rubin di dalam Mariono dan Supriyatno Triyono tahun 2018, ia mengatakan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dalam proses mengkoordinir orang-orang lain yang ada hubungannya dengan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan, serta peranan agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat berlangsung lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Next. Nah, menanggapi dari definisi-definisi terkait kepemimpinan dari berbagai ahli yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilakukan secara terencana dan bertahap. Adapun menurut Kait dalam Marno, itu berpendapat bahwa kepala sekolah itu memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, tanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan murid-murid yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, bertanggung jawab atas keberhasilan profesi guru. Dan yang ketiga, berkewajiban memberikan layanan sepenuhnya yang berharga bagi murid-murid dan guru-guru yang mungkin dilakukan melalui pengawasan dan lainnya. Dan yang keempat itu bertanggung jawab mendapatkan bantuan maksimal dari semua institusi pembantu. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk memposisikan murid-murid terbaik melalui berbagai cara. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar nilai atau value. Nah, istilah nilai itu merupakan suatu sebuah istilah yang tidak mudah untuk diberikan batasan. Tidak mudah untuk diberikan batasan yang pasti. Kenapa? Karena nilai ini merupakan suatu realitas yang abstrak. Nilai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga. Value atau nilai ini dapat dimaknai sebagai keyakinan yang berkaitan dengan tingkah laku berdasarkan kepentingan sesuai dengan derajat kebutuhan. Nah, lebih lanjutnya lagi, menurut Searchworth tahun 1994, di dalam Anisa tahun 2017, yang berpendapat bahwa nilai merupakan sesuatu yang digunakan individu dalam memilih dan membenarkan perilaku serta mengevaluasi tindakan orang lain, termasuk mengevaluasi dirinya sendiri dan peristiwa. Jadi nilai-nilai yang dipegang oleh individu ini menjadi dasar bagi mereka yang mengevaluasi sebuah kejadian sehingga memberikan pemaknaan atas kejadian tersebut. Menurut Satchworth juga, dalam Suryana dan Jalaluddin mengatakan bahwa nilai itu yang pertama satu keyakinan, yang kedua berkaitan dengan tingkah laku, bisa melampaui situasi spesifik, yang keempat mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, dan yang terakhir itu tersusun berdasarkan derajat kepentingannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan dasar bagi pemimpin yang bertujuan untuk menjalankan kepemimpinannya. Keberhasilan pemimpin itu dimulai dengan menerapkan nilai-nilai yang bersifat universal yang dimana dipercayai dalam konteks interaksi organisasi. Nilai-nilai yang diperlihatkan dengan memperlihatkan kepemilikan, etika, dan estetika dalam kehidupan organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership. Menurut Toha, di dalam buku kepemimpinannya terdapat beberapa teori kepemimpinan. Salah satunya adalah teori sifat atau trait theory,
itu memiliki 4 sifat yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpin, yaitu kedewasaan, kecerdasan, dan kekuasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan prestasi, sikap-sikap hubungan manusia. Nah, sedangkan menurut Suryana itu berpendapat bahwa kepemimpinan berbasis nilai itu adalah suatu pendekatan dalam penamaan norma dan nilai dalam pengembangan kelompok yang menjadi petunjuk bagi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa value-based leadership ini bisa diartikan sebagai suatu pendekatan yang menitik beratkan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang menjadi dasar untuk menjalankan kepemimpinannya. Nah, value-based leadership ini itu didasari pada dua sumber nilai, yaitu nilai personal dan komitmen. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar disiplin kerja. Nah, disiplin kerja itu berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu disiplin dan kerja. Secara morfologis, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian, serta pengembangan tabiat. Nah, sedangkan menurut Kate Davis, itu ia berpendapat bahwa disiplin kerja itu merupakan pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Nah, lebih lanjut itu menurut Rifai, disiplin kerja itu dapat diartikan atau bisa dimaknai sebagai suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta membagi sebagai suatu upaya untuk peningkatan kesadaran dan kesediaan seseorang yang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Lebih lanjut kembali, menurut Hasibuan, itu ada indikator disiplin kerja. Yang pertama itu memenuhi segala aturan organisasi, penggunaan waktu yang secara efektif, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas, juga tingkat absensi atau kehadiran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai disiplin kerja guru. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, disiplin itu merupakan sikap kesadaran dan kesediaan orang untuk menaati semua peraturan di dalam organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja guru itu suatu bentuk kesadaran dan ketaatan guru terhadap aturan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab dan tugas serta wewenang yang telah diberikan. Menurut Aritonang, indikator untuk mengukur disiplin kerja guru itu ada 5. Yang pertama, disiplin terhadap tugas kedinasan. Yang kedua, disiplin terhadap waktu. Yang ketiga, disiplin terhadap suasana kerja. Yang keempat, disiplin dalam melayani masyarakat. Dan yang kelima, disiplin terhadap sikap dan tingkah laku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih keterkaitan antara kepemimpinan berbasis nilai dengan disiplin kerja guru. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal, bahwa nilai itu merupakan suatu acuan atau pedoman bagi setiap orang dalam sikap atau bertindak. Nah, dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin tidak akan terlepas dari nilai-nilai yang dimilikinya. Maka dari itu, melalui nilai-nilai yang dimiliki oleh kepala sekolah, itu akan membentuk nilai-nilai kelembagaan serta akan membentuk budaya yang akan melekat pada setiap aktivitas guru serta komponen sekolah yang lainnya. Yang dimana hal tersebut akan mengarah kepada tujuan organisasi atau tujuan sekolah. Nah, tanggung jawab kepala sekolah itu merupakan tanggung jawab yang besar. Nah, di sini tuh kepala sekolah harus melakukan sinergi yang memungkinkan nilai-nilai tersebut menjadi daya dorong untuk menopang seluruh kebijakan organisasi dan visi sekolah. Sedangkan lebih lanjut lagi, kepemimpinan berbasis nilai itu mampu membangkitkan disiplin yang tinggi dari anggotanya. Hal ini dikarenakan diperoleh melalui seberapa tinggi disiplin diri dan disiplin terhadap pekerjaan yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin.
personal value kepala sekolah itu memiliki pengaruh yang signifikan pada kategori yang rendah terhadap disiplin kerja, yang dapat diartikan bahwa nilai-nilai personal itu yang diharapkan bersumber dari nilai-nilai budaya organisasi itu belum mampu membangun disiplin kerjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Nah, kepemimpinan ini didasarkan pada dua sumber. Di sini ada sumber personal values dan komitmen. Nah, kemudian nilai-nilai kepemimpinan ini yaitu terdiri dari personal values dan komitmen itu itu harus dimiliki oleh kepala sekolah, yang kemudian hal itu akan membentuk budaya kerja yang melekat pada setiap aktivitas guru dan komponen sekolah lainnya yang mengarah pada tujuan organisasi tentunya. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pemimpin itu memiliki andil dalam membentuk budaya kerja atau budaya organisasi di sekolah. Salah satunya adalah disiplin kerja guru. Di sini, disiplin kerja guru. Kepala sekolah itu mengarahkan nilai dan keyakinan untuk membangun budaya sekolah yang unggul. Nah, disiplin kerja guru yang merupakan salah satu komponen dari budaya kerja. Dan disiplin kerja guru adalah salah satu bentuk budaya kerja sekolah yang melekat pada diri individu yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, salah satunya adalah faktor kepemimpinan kepala sekolah, begitu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, dengan peneliti Azmi dan kawan-kawan dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan berbasis nilai dan budaya kerja terhadap kepuasan kerja guru di SMPN di SMP Negeri di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, itu diteliti pada tahun 2018. Adapun nama peneliti selanjutnya itu ada Epi Juliarti dan kawan-kawan dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja guru terhadap kinerja guru. Tahun penelitiannya itu tahun 2020. Selanjutnya, menurut Herawati, itu dengan judul penelitian kepemimpinan berbasis nilai dan kompensasi dalam peningkatan kinerja guru di Rodatul Atfal itu dengan tahun penelitian 2019. Selanjutnya ada Lila Holilah, pengaruh kepemimpinan karismatik dan kompetensi kerja guru yang diteliti pada tahun 2021. Selanjutnya ada nama peneliti Rohmania dengan judul penelitian pengaruh motivasi komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan berbasis nilai terhadap peningkatan kualitas kinerja karyawan tenun pada UKM Citra Legowo Panjangan Jepara. Ini diteliti pada tahun 2020. Serta ada penelitian dari Siti Umami dan kawan-kawan dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja guru terhadap disiplin kerja guru di SMPN 1 Tanjung Raja dengan tahun penelitian 2021. Selanjutnya ada Jainur dan Ardiansyah dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap disiplin kerja guru di SMPN 2 Sintang itu tahun 2020. Selanjutnya ada Murnianti dan kawan-kawan dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMA Negeri 3 Konawe Selatan itu diteliti pada tahun 2023. Dan selanjutnya yang terakhir ada Haudi dan kawan-kawan dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja guru terhadap kompetensi profesional guru SMA dan SMK negeri di Kecamatan Lais, Kabupaten Banyu Asin, itu diteliti pada tahun 2022. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menurut Sugiono pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang tujuan itu yang dimaksud dapat diperoleh dengan menerapkan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi di dalam penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif karena sesuai dengan ciri-ciri penelitian deskriptif yang dimana memberikan gambaran-gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan kolerasi, menguji hipotesis yang diajukan, membuat prediksi kejadian, memberi makna atau implikasi pada suatu masalah yang dikaji. Selanjutnya ada lokasi, populasi, dan sepa penelitian. Jadi lokasi penelitian ini di SMK Negeri 3 Bale Endah dengan populasi guru di sekolah menengah kejuruan negeri 3 Bale Endah dengan jumlah guru itu ada 67 dengan sampel menggunakan teknik random sampling. Adapun teknik pengolahan data. Nah, teknik pengolahan data ini tuh ada tiga, yaitu pertama pengeditan atau editing, yang kedua coding transformasi data, yang ketiga tabulasi data. Apa sih pengeditan editing itu? Adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Jadi pengeditan itu dilakukan karena kemungkinan data yang masuk atau raw data itu tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun coding transformasi data. Nah, coding atau pengkodean adalah salah satu pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode ini adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Selanjutnya ada tabulasi data. Nah, tabulasi data itu adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya kita akan membahas definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel itu bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan sebagaimana cara mengukur suatu variabel. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa definisi operasional itu harus diukur secara spesifik serta dapat dipahami orang lain. Nah, adapun di sini definisi operasional variabelnya itu yang pertama ada pengaruh. Yang dimaksudkan dengan pengaruh di dalam penelitian ini itu adalah hubungan antara variabel X, yaitu value based leadership sekolah, yang mempunyai daya pengaruh terhadap variabel Y, yaitu disiplin kerja guru di SMK N3 Bale Endah. Adapun nilai, nih di dalam penelitian ini, nilai itu merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan menjadi dasar seorang pemimpin untuk memilih tindakannya. Yang ketiga, kepemimpinan berbasis nilai. Nah, value based leadership ini suatu kepemimpinan yang menitik beratkan pada nilai-nilai yang ditetapkan oleh kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu nilai personal dan komitmen. Yang selanjutnya ada disiplin kerja guru. Nah, di dalam penelitian ini, disiplin kerja guru itu merupakan suatu bentuk kepatuhan yang dijalankan guru yang dapat terlihat dari kesadaran dan ketaatan guru terhadap aturan yang berlaku. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.